Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Roat Marin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020. Izinkan kami dari Desain Roat Marin Royan membunyikan suratnya Allah yang berjudul Kaum Saba atau Saba, yakni dalam surat ke-34 dalam juz 22, dan di dalamnya ada 54 ayat. Kita semua nanti ada mendengarkan kalimatnya Allah antara lain, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan juga ada kalimatnya Allah yang Allah mengatakan, mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan lain-lain yang akan kita simak bersama. Baiklah, kita segera menyimak mulai dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama dari surat Saba atau kaum Saba. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang maha bijaksana dan maha teliti. Ayat kedua, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang maha penyayang, maha pengampun. Ayat ketiga dari surat kaum Saba atau Saba. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Katakanlah, pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Ayat keempat, agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Ayat kelima dari surat Saba. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Lanjut di ayat 6.
Dan orang-orang yang diberi ilmu ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang maha perkasa, maha terpuji. Ayat ke-7. Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Lanjut ayat 8 dalam surat kaum Saba. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Ayat 9 dari surat kaum Saba atau surat Saba. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Ayat 10. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Izinkan kami mengulang di ayat 10 dalam surat Saba atau kaum Saba. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Ayat 11 dari surat kaum Saba. Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha teliti apa yang kamu kerjakan. Lanjut di ayat 12 dalam surat Saba. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dan perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayat ke-13. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku
yang bersyukur. Ayat ke-14 dari surat kaum Saba. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Soleman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Ayat 15 dari surat kaum Saba. Izinkan kami terlebih dahulu mengulang ayat ke-14 dari surat kaum Saba. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Soleman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ayat 16 dari surat kaum Saba. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon as dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Lanjut di ayat 18 dari surat ke-34 Saba. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Lanjut di ayat 19. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Ayat 20 dari surat kaum Saba. Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang yang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu.
dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Lanjut ke ayat 22 dari surat ke-34 dalam Al-Quran, surat Saba atau kaum Saba. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Ayat ke-23. Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar. Dan dialah yang maha tinggi, maha besar. Lanjut ayat 24. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Ayat 24. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Ayat 25 dari surat kaum Saba. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Ayat 26 dari surat Saba, surat ke-34 dalam Al-Quran. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya Dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Lanjut di ayat 28 dari surat kaum Saba, dari kitab sucinya Allah Al-Quran yang tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz, sementara kita di dunia bisa membacanya. Ayat 28 dari surat kaum Saba. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini jika kamu orang yang benar? Ayat 30. Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan
atau percepatannya sesaat pun. Ayat 31. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang mukmin. Lanjut di ayat 32 dari surat Saba. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Ayat 33 dari surat kaum Saba. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah yang menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 34. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sambung di ayat ke-37 dari surat ke-34 Saba. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Ayat 38. Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Ayat 39 dari surat Saba atau kaum Saba. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ayat 40. Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat,
Apakah kepadamu mereka itu dahulu menyembah? Kami ulang ayat ke-40. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Para malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Sambung di ayat 42 dari surat Saba. Maka pada hari ini sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan pada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakannya saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Langsung sambung di ayat ke-44 dari surat ke-34, firman-Nya Allah dalam Al-Quran, surat Saba atau kaum Saba. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum Engkau Muhammad. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Ayat ke-46. Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu ini tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Ayat 47 dari surat kaum Saba. Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Ayat 49 dari surat kaum Saba. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Ayat 50 dari surat kaum Saba. Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk,
maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadamu. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha dekat. Ayat 51. Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat. Lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat-tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Izinkan kami mengulang ayat 51. Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat. Lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Ayat 52 dari surat kaum Saba. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya. Namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Ayat 54. Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Demikian bunyi ayat 54 yang akan kami ulang sebagai ayat penutup dari surat Saba. Dan sungguh mereka telah mengingkari Allah sebelum itu dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sepaham dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Malam ini di hari Jumat, suratmu, surat ke-34 dalam kitab sucimu yang kau jaga keasliannya di dunia, surat Saba atau kaum Saba. Terjemahannya telah kami bunyikan. Dan masukkanlah kami semua ke dalam hamba-hambamu yang yakin. Wahai saudara-saudaraku seluruh bangsa Indonesia yang merdeka. Seperti biasa, dari desain Roat Malin Royan akan mencari salah satu ayat di dalamnya sebagai maskot dari surat kaum Saba, agar kedepannya kami ingat apa terjemahan dari firman-Nya Allah dalam surat Saba, surat ke-34. Izinkan kami memilihnya, yaitu di ayat ke-5 yang bunyinya sebagai berikut.
dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Ayat 1 sampai dengan ayat 54 yang sudah kita simak bersama sebenarnya merupakan ayat-ayat maskot. Namun agar kami tetap ingat, maka ayat kelima kami jadikan sebagai maskot. Izinkan kami mengulangnya di ayat 5 dalam surat Saba atau kaum Saba, yakni, dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Demikian telah kami pilih ayat maskot dari surat kaum Saba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ketemu esok hari insyaallah dengan kami di Sendroh Art Marlin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.